Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam program mata kuliah Analisis Laporan Keuangan jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4, yaitu yang pertama adalah Saudari Uga Herunisa yang bertindak sebagai pemateri pertama, kemudian Muhammad Salman atau saya sendiri yang bertindak sebagai moderator dan pemateri kedua, dan Saudari Fitri Herunisa Asar yang bertindak sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya, kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua dan ketiga. Kepadanya saya persilakan dengan hormat. Baiklah, saya Uga Herunisa dengan NIM 19921410022 sebagai pemateri 2 yang akan memaparkan materi yaitu analisis rasio. Nah, analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Nah, jenis-jenis rasio keuangan yang sering digunakan itu ada 6. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio profitabilitas atau rentabilitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas atau struktur modal. Yang keempat, rasio pemanfaatan aktiva. Yang kelima, rasio return on investment. Dan yang keenam, rasio kinerja operasi. Materi selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan melihat dari aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya, atau utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan. Nah, jenis-jenis rasio likuiditas itu ada 3. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya, atau aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus bisnis. Untuk perhitungannya yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua ada cash ratio atau rasio kas. Cash ratio adalah rasio yang mencerminkan posisi kas dan setara kas perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Perhitungan rasio kas yaitu rasio kas sama dengan kas dibagi dengan total utang lancar. Nah, yang ketiga, quick ratio atau acid test. Rasio ini menggunakan aset-aset yang akan berubah menjadi kas dengan lebih cepat. Nah, rasio quick ini sama dengan perhitungannya yaitu rasio quick sama dengan aktiva lancar dikurang dengan persediaan, kemudian dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Salman sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi mengenai rasio probabilitas dan rasio solvabilitas. Maksud saya yang pertama adalah rasio probabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Rasio probabilitas terbagi atas 7 jenis. Yang pertama adalah gross profit margin atau laba kotor. Ada rasio probabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Yang kedua adalah net profit margin atau margin laba bersih. Adalah rasio probabilitas untuk menilai presentasi laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Yang kemudian yang ketiga adalah return on assets ratio atau biasa disebut dengan tingkat pengembalian aset. Adalah untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset. Yang keempat adalah return on equity ratio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam presentasi. Kemudian yang kelima adalah return on sales ratio. Ada rasio probabilitas
yang menunjukkan keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya variabel produksi. Kemudian yang keenam adalah Return on Capital Employed, yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang digunakan sebagai persentase. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah Return on Investment atau biasa disebut dengan ROI, yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan total aset. Adapun fungsi lain dari rasio probabilitas yaitu untuk memberikan informasi penting untuk dibandingkan dengan rasio Prode sebelumnya dan rasio kompetitor. Selanjutnya materi mengenai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau biasa juga disebut dengan struktur modal yaitu untuk mengukur tingkat perlindungan para kreditur jangka panjang. Total debt to asset ratio adalah perbandingan utang atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, metode rasio ini jumlah aktiva dan utang perusahaan diperbandingkan sehingga diketahui bagaimana utang memengaruhi aktiva perusahaan. Kemudian yang kedua adalah total debt to equity ratio. Penerapan rasio ini dilakukan untuk membandingkan ekuitas dan liabilitas atau faktor yang menghambat perusahaan. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai presentasinya, rasio solvabilitas ini adalah semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Maksimal nilainya adalah 20%. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai rasio probabilitas dan rasio solvabilitas lebih dan kurangnya mau diwakilkan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, perkenalkan saya Fitria Herunisa Sril dengan NIM 19921411024. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai yang keempat ada rasio pemanfaatan aktiva, di mana untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan, yang pertama ada perputaran piutang untuk mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Lalu yang kedua, ada perputaran persediaan untuk mengukur efektivitas pengelolaan persediaan, di mana semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin efektif pengelolaan perusahaan. Lalu yang ketiga, ada perputaran aktiva tetap untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Dan yang terakhir yang keempat, ada perputaran total aktiva ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Materi selanjutnya yang kelima ada rasio return on investment, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Dan materi terakhir yang keenam ada rasio kinerja operasi, di mana digunakan untuk mengukur efisiensi operasi perusahaan. Nah, sekian dari materi saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Semoga apa yang tadi kelompok 4 jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.